ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua dalam rangka kita tafakuh fiddin, mempelajari dan mendalami agama, yang ini merupakan salah satu kewajiban ya kita sebagai seorang muslim, karena Rasul pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Jadi Rasul membahasakan dengan apa? Fariidah, dengan kewajiban. Maka seorang yang menuntut ilmu agama, ya, maka mereka sedang beribadah kepada Allah dengan menjalankan ibadah yang wajib. Ya, tentunya bahwa mengamalkan perkara yang wajib ini perkara yang paling besar pahalanya. Sampai Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi, Allah mengatakan bahwa wama ahabu ilayya, dan tidaklah ada yang lebih aku cintai bagi orang yang mendekatkan diri kepadaku mimma aftaratuhu alaih, daripada apa yang aku wajibkan kepada mereka. Ya, jadi bahwa keutamaan suatu amal itu diantara barometernya adalah hukum amal itu. Amal yang wajib tentunya jauh lebih afdal daripada amalan yang sifatnya sunnah. Ya, makanya Rasul menghukumi menuntut ilmu agama termasuk kewajiban. Maka apa? Ini merupakan amalan yang sangat utama. Ya, amalan yang sangat utama. Bahkan Rasul memasukkan menuntut ilmu agama itu adalah satu bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Rasul pernah bersabda, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia senantiasa berada di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Jadi selama kita dalam perjalanan, mau sehari, sepekan, sebulan, setahun, yang penting kita keluar dari rumah niatnya untuk menuntut ilmu agama, maka kata Rasul, kita berada fi sabilillah sampai kita kembali ke rumahnya. Bahkan apa? Pulangnya kita, selesai kita taklim, selesai belajar ilmu agama, perjalanan dari tempat taklim ke rumahnya itu masih apa? Masih dihitung sebagai amalan fi sabilillah. Insyaallah ya, ini termasuk amalan yang terkadang sebagian kita kurang memperhatikan. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, dan insya Allah kita akan masuk di bab berikutnya. Berarti sekarang kita akan masuk bab ke-11. Ya, bab ke-11. Penulis kitab menyebutkan di sini dua ayat atau 3 ayat dan 2 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini adalah menjelaskan apa? Bahwa seorang ya dia tidak akan bisa mendapatkan keutamaan Islam melainkan dengan dia merealisasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi Syekh Abdul Razak belum mengatakan bahwa bab ini penulis kitab ya memasukkan dalam Fadlul Islam adalah menunjukkan bahwa seorang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan Islam yang sudah kita bahas di awal-awal kitab, melainkan apa? Dengan mengamalkan, merealisasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari.
terkhusus tentang hal terpentingnya, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini, Fathul Islam ini adalah sebenarnya kitab yang menjelaskan masalah akidah tauhid dan juga manhaj dalam beragama. Nah, di sini penulis kitab di bab 11 ini akan menjelaskan kepada kita tentang apa? Pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ayat pertama beliau nukilkan di dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Kata Allah, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah." Maka hadapkanlah wajahmu ya lid-dini hanifah, kepada agama yang lurus. Jadi Allah di sini memerintahkan agar apa? Kita menghadapkan wajah. Maksudnya apa? Yaitu kita mengikhlaskan agama yang hanif hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fatara nas 'alaiha. Itu fitrah Allah yang Allah menjadikan ini fitrahnya untuk manusia. Apa fitrah itu? Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan fitrah di sini adalah Islam. Ya, fitrah di sini adalah Islam. Jadi manusia dilahirkan itu mereka dalam keadaan Islam. Ini dikuatkan dengan sabda Nabi. Beliau bersabda dalam hadisnya, "Kullu mauludin yuladu illa 'alal fitrah, fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah di situ? Fitrah dimaksudkan adalah Islam. Apa buktinya? Buktinya kelanjutan hadis. Ya, Rasul mengatakan apa? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Rasul tidak mengatakan au yusallimanihi, atau menjaga dia muslim. Kenapa? Karena memang dari dasarnya dia muslim. Dari dasarnya dia muslim. Maka perhatikan, ya ini efeknya panjang nanti. Kalau kita sudah memahami bahwa fitrah dimaksudkan Islam, efeknya panjang. Misalkan ada seorang anak bayi, dia terlahir dari keluarga muslim. Kita mau kata ini anak ini muslim tidak? Apa kemudian kita mandikan secara islami, kita kafani, kita sholati, dikuburkan di kuburan muslimin? Jawabannya iya. Kenapa? Karena asal dari anak yang lahir adalah dalam badan Islam, jika memang terlahir dari keluarga yang muslim. Adapun kalau lahirnya dari keluarga non muslim bagaimana? Oh, maka mereka dihukumi di dunia seperti hukum orang tuanya. Di dunia hukumnya. Adapun di akhirat, ya tentunya mereka anak-anak yang meninggal ketika belum baliknya bagaimana? Mereka akan menjadi pelayan-pelayan surga. Kan gitu. Ya, adapun kekafiran ditanggung oleh orang tua mereka. Nah, kita ulangi lagi. Jadi Allah memerintahkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu ya untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang lurus ini. Ini mana apa? Adalah makna ikhlas. Fitratallahi allati fatara nas 'alaiha. Fitrahnya Allah yang Allah tetapkan keislaman itu kepada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Nah, faedah yang dapat kita ambil dari ayat ini, yang pertama adalah apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikhlaskan agama untuk Allah. Ya, adapun keterkaitan dengan apa kitab Fadlul Islam ini, kenapa? Seorang tidak akan pernah bisa mendapatkan keutamaan Islam, ya, yang sudah kita jelaskan keutamaannya, melainkan dia merealisasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di antara terpenting dari Islam itu adalah mentauhidkan Allah, adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itu ya. Bahkan kalau orang dia tidak mengikhlaskan Allah, tidak akan pernah mendapatkan sedikit pun dari keutamaan Islam. Kenapa? Kesyirikan itu menggugurkan keislamannya. Kesyirikan adalah apa? Menggugurkan keislamannya. Maka apa? Nggak mendapatkan sedikit pun dari keutamaan Islam. Ini faedah yang pertama. Ya. Faedah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, fitrah mereka
adalah di atas keislaman. Ya. Nah, kemudian kenapa ada orang berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi? Apa kata Rasul? Maka pengaruh kedua orang tuanya. Ini menunjukkan berarti apa? Pengaruh lingkungan dan pendidikan. Ini menunjukkan pentingnya ya kita itu memilihkan kepada anak-anak kita, bahkan diri kita, lingkungan yang baik. Lingkungan yang bisa membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang murni dalam ibadah hanya kepadanya. Kenapa? Karena lingkungan itu berpengaruh. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadisnya, al-mar'u ma'adini khalilihi falyandur ahadukum ya amman yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Ini Masya Allah ya. Kepada siapa dia berteman. Kenapa? Ya, teman itu sangat memberikan warna kepada kita. Ya, teman itu bisa memberikan pengaruh kepada kita. Nah, maka seperti itulah ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, tatkala Rasul menceritakan dari kalangan Bani Israel, ada orang yang telah membunuh 99 jiwa, kan gitu. Dia hendak mencari solusi. Maka dia minta tolong untuk ditunjukkan kepada seorang alim. Ternyata apa? Salah tunjuk. Justru ditunjukkan kepada seorang rohib, ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Datang ke situ minta penjelasan, gimana ya rohib? Saya banyak sekali dosanya. Apa dosamu? Bunuh orang. Berapa? 99. Ya betapa kejamnya ya. Zaman dulu kalau bunuh itu nggak kayak sekarang. Bom duel, ratusan orang meninggal kan gitu. Zaman dulu satu persatu. Saking kejamnya orang ini. Rohib yang kerjanya ibadah di dalam masjid. Ya. Nggak pernah lihat dunia luar. Ya, dia menjawab dengan pakai perasaan, tanpa ilmu. Apa jawabannya? Terlalu berat dosamu. Nggak ada kesempatan tobat. Marah orang itu. Ambil pedangnya, tebas kepalanya. Mati 100 akhirnya Pak. Genap dia bunuh. Akhirnya minta tolong lagi, tunjukkan kepada saya seorang alim, tunjukkan. Ada seorang ulama. Dia bertanya kepada ulama tadi, ya Syekh, apakah saya masih punya kesempatan bertobat? Sedangkan saya banyak dosanya. Apa dosanya? Bunuh 100 orang. Apa jawaban seorang alim? Dia menjawab bukan pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Apa kata dia? Ya ada. Tidak ada yang menghalangi antara Allah dengan tobatmu. Cuman, kata Syekh alim tadi, satu, ya kamu bertobat kepada Allah, dan kamu tinggalkan teman-teman lamamu, tinggalkan kampung lamamu itu, dan kamu hijrah berpindah kepada kampung sana yang banyak orang-orang beribadah kepada Allah. Perhatikan, ya, disarankan kepada si alim tadi untuk apa? Untuk hijrah, berpindah kepada orang-orang yang baik. Agar apa? Bisa barang-barang ibadah kepada Allah di tempat tersebut. Ini yang kita ambil. Ini menunjukkan apa? Bahwa pengaruh teman itu luar biasa. Ya, pengaruh teman itu luar biasa. Bahkan Rasul SAW ketika beliau berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Memberikan hidayah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Kan gitu ya, pamannya menjelang meninggalnya, Rasul datang di situ. Ternyata di samping Abu Thalib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Rasul mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka bi'indallah, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita? Rasul ulangi lagi, Abu Jahal ulang lagi, terus. Akhirnya apa? Abu Thalib mati dalam keadaan syirik kepada Allah, belum mengucapkan syahadat. Ya, Rasul pun bersedih sekali. Tapi apa? Ternyata Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Rasul, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik walaupun kepada orang yang paling engkau cintai, tapi Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Sudah. Itu ya, Masya Allah. Apa yang kita ambil di situ? Di antara faedah kata para ulama, itu ini bahayanya teman duduk yang buruk. Sampai bisa menyebabkan su'ul khotimah. Kenapa? Teman-teman yang buruk tadi. Ya, makanya pernah denger kan, pernah melihat video kan, ada anak kecelakaan, lagi napasnya separuh-separuh. Malah temannya joki-joki di sampingnya kan gitu. Bukan ditalikin la ilaha illallah, malah apa? Diperdengarkan gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini faedah yang kedua. Jadi bagaimana seorang itu ya sangat bisa terpengaruh dengan agama teman dekatnya.
Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Itulah ya keadaan manusia, memang mereka tidak mengetahui. Maka jangan pernah kemudian kita beragama itu mengikuti kebanyakan manusia. Tapi ikutilah ilmu, ikutilah dalil. Kenapa? Allah mengatakan wa in tu'ti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya, maka jangan pernah kemudian kita beragama ikut yang paling banyak. Ukurannya banyak jangan. Ya, walaupun mungkin dalam suatu daerah ya, bahwa kebanyakan orang baik di atas kebenaran. Nah, itu pun kita mengikuti bukan karena banyaknya, karena kebenaran yang ada, kan gitu. Nah, ini jangan sampai kemudian kita beragama hanya melihat dari sisi banyaknya. Ini yang diterangkan oleh penulis kitab di sini ya tentang bahwa keutamaan Islam ini tidak akan bisa didapatkan seorang melainkan dengan dia merealisasikan Islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terlebih dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, kata Allah, "Wa wassa biha Ibrahim." Dan Ibrahim berwasiat dengannya terhadap kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu, dan juga Nabi Yakub. Ya, jadi Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada putra-putranya. Apa isi wasiatnya? Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah pilihkan untuk kalian agama. Ya, Islam. Perhatikan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, Islam. Apa kesesuaian ayat ini dengan kitab Fadlul Islam itu? Bahwa seorang ya, dia tidak akan bisa mendapatkan keutamaan Islam kecuali kalau mati di atas keislaman. Ya. Kenapa? Karena amal seorang itu tergantung dengan penutupnya. Orang di awal ibadahnya bagus, tapi ujungnya rusak, bahkan syirik kepada Allah, keutamaan ini hangus semuanya. Maka Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal pernah mengatakan, nadhara Rasulullah SAW rajulan yuqatilul musyrikin. Suatu ketika Rasul melihat ada seorang lelaki, dia sedang memerangi orang-orang musyrik dengan penuh keberanian, dengan penuh kegigihan gitu. Ya, sampai orang ini menjadi menjadi sorotan kaum muslimin saat itu. Semua orang takjub dengan orang ini, dengan beraninya, dengan pinternya, ya. Tapi Rasul mengatakan, man ahabba ayyandura rajulan min ahlin nari falyandur ila hada. Siapa di antara kalian yang pengen melihat seorang lelaki yang dia adalah calon penghuni neraka, lihatlah orang ini. Coba. Kan terbalik kan? Orang menganggapnya itu di atas kebaikan, berperang paling terdepan. Tapi justru Rasul mengatakan bahwa orang ini calon penghuni neraka. Hanya diungkit terus, diuntit terus, dilihat terus, sampai didapati orang tersebut terluka. Ya. Dan dia pun tidak sabar. Fastajalatil maut. Dia pengen cepat-cepat mati. Ambil pedangnya, tusukkan ke dadanya, tembus ke belakang, meninggal. Berarti meninggal dalam keadaan apa? Bunuh diri. Berarti suul khotimah kan gitu. Maka Rasul mengatakan, inna rajula la ya'malu ala ma yaran nasu annahu min ahlil jannah wa annahu min ahlin nar. Sesungguhnya seorang dia beramal yang menurut pandangan manusia, yang dilihat kebanyakan manusia, dia beramal seperti calon penghuni surga. Namun apa? Ternyata dia adalah calon penghuni neraka. Dan sebaliknya, ada seorang beramal yang dipandang manusia itu seperti calon penghuni surga atau penghuni neraka, sebaliknya ternyata dia calon penghuni surga. Dan Rasul menutup hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang tergantung dengan penutupnya. Nah ini, makanya kalau seorang ya mati di atas keislaman, itu yang sangat diharapkan. Nah, ini faedah yang pertama. Dan ini kesesuaian ayat
dengan kitab Fadlul Islam. Seorang tidak akan pernah mendapatkan keutamaan Islam melainkan dia mati di atas istiqomah, di atas keislaman. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, di dalam ayat yang mulia ini ya termasuk kebiasaan para nabi, yaitu mereka mewasiatkan kepada putra-putrinya. Apa wasiat di situ? Wasiatnya adalah apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Coba ya, para nabi yang mereka wasiatkan kepada anak-anaknya, mereka wasiatkan kepada umatnya adalah urusan akhirat. Maka ikutilah seperti para nabi, para rasul. Jangan kemudian kita, Pak, kalau wasiat pokoknya urusan dunia saja. Ya, Rasul, kata Ali bin Abi Thalib, apa wasiat beliau menjelang wafatnya? Rasul, ya, kata Ali bin Abi Thalib, karena akhiru kalami Rasulillah adalah ucapan Rasul terakhirnya menjelang wafatnya. Kata Ali, yaitu as-salatu as-salatu wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan budak-budak yang kalian miliki. Salat urusan apa? Urusan agama. Ya, Ibrahim dan juga Yakub di situ apa? Mewasiatkan kepada anak-anaknya urusan apa? Urusan agama. Yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian mati melainkan dalam badan Islam. Masya Allah, ini wasiat yang luar biasa. Ya, makanya kita itu kalau berwasiat kepada anak-anak, wasiatkan urusan agama. Kadang-kadang kita, udah Ustaz, gimana wasiatnya? Nah, cari dunia sebanyak-banyaknya ya. Cari karir setinggi-tingginya, tapi jangan lupa sholat. Kalau orang Indonesia paling bijak seperti itu. Padahal apa? Kalau kita cocokkan dengan Al-Quran, kebalik. Allah ketika mewasiatkan kita gimana? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian negeri akhirat dan jangan kalian lupakan bagianmu di dunia ini. Tujuannya apa? Yang pertama kali akhirat cari. Cuma apa? Jangan lupa dunia. Dan sekarang kita cari dunia sebanyak-banyaknya, jangan lupa akhirat, jangan lupa sholat. Kebalik. Itu ya. Ini para nabi mewasiatkan anaknya untuk apa? Agar jangan sekali-kali mati melainkan dalam badan Islam istiqomah. Gimana caranya? Agar kita mati dalam keadaan Islam. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ya yang potongan ucapan beliau, man asya ala syai' mata ala dzalika syai'. Barang siapa yang kesehariannya adalah mengamalkan suatu amalan, maka dia akan mati di atas amalan itu. Sudah. Ya, ini kata beliau. Jadi orang hidupnya itu yang akan menentukan bagaimana dia matinya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau memberikan contoh bagaimana keadaan orang ketika mati. Ada orang yang hidupnya main catur terus itu, kata beliau. Tiba-tiba mau mati ditalkin. Pak, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, keluar, cekak, mati habis itu. Nah ini kalau tukang mancing terus, mancing ini cair mati gitu. Baiklah gitu. Nah, ini jangan sampai belum menceritakannya. Ada gini kisahnya itu, masya Allah ya. Tadi pencatur. Ada lagi kan ini. Beliau mengatakan ada seorang waktu itu, ada wanita ini, dia ya perlu kamar mandi. Dia nanya sama orang-orang pakai bahasa Arab, aina thariq ilal hamam, aina thariq ilal hamam, mana jalan ke WC gitu kan. Nah ini ada laki-laki jahat ini. Ini ada wanita, dia kebelet ini. Sini mbak. Suruh masuk ke rumah dia. Sudah, silakan buang hajat. Habis itu dikunci. Dipaksa untuk apa? Berbuat jahat dengan lelaki ini. Amin, wanita ini cerdas juga. Mengatakan, Mas, nggak pantas kalau orang mendekati saya belum dandan. Sana dandan dulu, mandi, kayak pakai parfum, kumisnya dipotong kan gitu ya, bareng ganteng sedikit. Gitu. Jadi mau sama saya? Iya. Dia dandan sudah, lupa ngunci pintu. Begitu dia masuk ke kamar, si wanita sudah pergi. Akhirnya dia lari setiap gang, dia mengatakan, aina thariq ilal hamam, aina thariq ilal hamam. Setiap orang lewat, ini aina thariq ilal hamam gitu, mana jalan ke WC gitu. Jadi teringat terus sampai ketika mau mati ditarik la ilaha illallah, yang terucap apa? Aina thariq ilal hamam, mana jalan ke WC. Ini coba mati blek, selamat tinggal. Itu ya, masya Allah. Jadi betul kata beliau bahwa seorang itu matinya mereka tergantung dengan apa yang ada dalam benak hati mereka itu. Ya, maka seorang yang ketika menjelang mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan lisan, melainkan ya
sesuatu yang memang tertanam kuat dalam dirinya, ya, dalam hatinya tanam kuat, tahu maknanya, konsekuensinya, dia amalkan, ya, dan memang sibuknya dia tentang kalimat la ilaha illallah betul-betul jaga, maka ketika mati mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan mudahkan, ya, kan gitu. Ya seperti saja kita kan sering, ya, kita pernah ngafal ayat misalkan, tapi begitu karena jarang kita ucapkan, begitu kita ngapal dengerin ulang, bahasanya yang keluar beda, ya kan? Nah itu sama. Itu ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar hafalan lisan, tapi dari hati, keyakinan, dan kemudian kita amalkan. Nah, situ ya. Nah, ini faedah yang nomor berapa? Nomor 3. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa? Jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, itu ya. Kemudian faedah yang nomor 4, bahwa di dalam ayat yang mulia ini para nabi seperti Ibrahim dan juga Yakub alaihissalam, beliau mengingatkan tentang nikmat Allah. Seraya mengatakan, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islami. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa, bukan nikmat sederhana. Itu ya. Bukan nikmat yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Kenapa? Karena seorang semakin diingatkan tentang nikmat, ini akan mendorong dia untuk bisa bersyukur. Maka Allah perintahkan bagaimana? Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu ceritakan, sebutkan. Itu ya. Allah berikan kepada kita kesehatan badan, kesehatan penglihatan, kesehatan lisan, tangan, kaki, anggota dalam. Coba andaikan satu saja dari anggota badan kita yang tidak berfungsi, berapa uang harus kita keluarkan? Gitu kan? Masya Allah. Sehingga apa? Oh iya ya, tersadarkan kita. Maka gitu, semakin kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan semakin memudahkan kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, itu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya, faedah yang kelima dalam ayat yang mulia ini menunjukkan tentang apa? Wajibnya ya seorang tua untuk mendidik putra-putrinya tentang masalah tauhid. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ya. Kewajiban orang tua adalah apa? Mendidik putra-putrinya tentang masalah tauhid. Ya, kenapa? Ini merupakan hajat hidup yang paling pentingnya. Ya, melebihi kebutuhan apa kita makan dan minum. Melebihi. Karena rusaknya akidah, ya, penyimpangan akidah itu bisa mengakibatkan fatal dunia dan akhirat. Maka tentunya kewajibannya itu lebih utama lagi. Iya. Kemudian faedah yang berikutnya bahwa seorang tadi ya tidak akan mendapatkan keutamaan Islam melainkan orang-orang yang mereka mati di atas keislaman. Jadi apa? Ditutup kehidupan dunia ini dengan keislaman. Ini ayat yang berapa? Ayat yang kedua. Kemudian penulis kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Itu terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau hai Rasul. Untuk apa? An ittabi' millata Ibrahim, agar engkau mengikuti agama Ibrahim hanifan yang lurus, agama tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Apa faedahnya? Tadi bahwa Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu apa? Tauhid. Ya. Jadi millata Ibrahim hanifah, agama Ibrahim yang lurus. Sudah kita jelaskan mana hanif, yaitu al-muqbil ilallah, al-mu'rid amma siwah. Itu menghadapkan wajahnya kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Dengan apa? Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Gitu ya, mengutamakan cinta kepada Allah dibandingkan yang selainnya, menyadarkan segala urusannya kepada Allah dan mengesampingkan yang lainnya, kan gitu. Nah itu termasuk apa? Agama Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Perhatikannya, Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini jelas sekali yang menjelaskan kepada kita tentang apa? Makna tauhid tadi. Ya. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Nabi. Yang berikutnya kata beliau, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu nama beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau termasuk
ahli fikihnya para sahabat. Ya. Di antara keutamaan Abdullah ibn Mas'ud bahwa Rasul menyebutkan ya bahwa ketika itu Abdullah bin Mas'ud, beliau qadarullah, Allah ciptakan kakinya kecil. Kalau bahasa kita cacat itu ya. Suatu ketika kena angin, ya anginnya lembut, nggak kenceng. Beliau meroboh, spontan para sahabat tertawa. Maka Rasul mengatakan, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Maka sahabat mengatakan, kenapa kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud? Kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud. Maka Rasul mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih innahuma fil mizani athqalu min Uhud. Demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, sesungguhnya ya kedua kakinya Ibnu Mas'ud ini di timbangan amal kelak di hari kiamat lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Coba, kenapa? Walaupun kakinya cacat, cuman setiap hari dipakai melangkahkan badannya ke masjid. Kaki yang berkali-kali dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kakinya berdebu, terkadang terkena luka. Lah ini. Ya, ternyata yang memberatkan timbangan amal seorang di hari kiamat itu apa? Karena anggota badan ini yang dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Maka sebaliknya kata Rasul, yu'ta yaumal qiyamati birajulin samin. Didatangkan seorang pada hari kiamat badannya gemuk sekali. Tapi apa? Ketika ditimbang itu tidak lebih berat dari satu sayap seekor nyamuk. Lebih berat sayap ekor nyamuk satu. Padahal badannya 175 misalnya. Masya Allah ya. Karena apa? Badan walaupun besar tidak pernah dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Nah ini diantara salah satu keutamaan Abdullah ibn Mas'ud. Yang beliau mengatakan bahwasanya Rasul beliau pernah bersabda, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Sesungguhnya setiap para nabi mereka itu memiliki wulat. Wulat itu ahibbah, itu kecintaan dari kalangan para nabi. Setiap nabi itu punya kecintaan dari kalangan para nabi. Wa ana waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Adapun aku, kecintaanku adalah siapa di antara mereka? Bapakku yaitu Ibrahim. Khalilu rabbi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan dari hambanya itu yang memiliki tingkatan khullah, khalil, itu tingkatan cinta yang paling tinggi itu cuma dua. Siapa itu? Nabi Muhammad dan Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana Rasul pernah mengatakan, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu adalah tingkatan cinta yang paling tinggi. Para ulama mengatakan tingkatan cinta ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Yang tingginya adalah khalil. Ada yang mengatakan 3 tingkatan, yaitu mahabbah, mawaddah, dan khullah. Coba, jadi kecintaan yang paling tingginya. Ternyata apa? Allah memiliki hamba yang dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah yang paling tingginya dua tadi, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Gitu ya. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya manusia yang paling utama berhak bi Ibrahim dengan Ibrahim. Jadi sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu bahwa orang Yahudi ngakunya Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani ngakunya Ibrahim itu Nasrani ini gitu. Tapi kata Allah, bagaimana mungkin Ibrahim diaku kalian? Sedangkan ya bahwa Ibrahim itu datangnya kapan? Sebelum kalian, sebelum Taurat, sebelum Injil. Kok masa ada orang yang ada sebelumnya diikutkan yang setelahnya? Nggak mungkin kan gitu. Nah gitu ya. Nah gitu. Masya Allah. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal, kata Allah? Nah kan gitu. Nah di sini. Maka sebenarnya yang paling berhak ya untuk ngaku dengan Ibrahim adalah siapa? Allah mengatakan sesungguhnya manusia yang paling berhak ya mendapatkan kecintaan dan hubungan dengan Ibrahim siapa? Adalah lalladzina taba'uh, yaitu orang-orang yang mengikuti beliau. Baik mengikuti di zaman beliau maupun mengikuti setelahnya. Wahadan nabi, dan nabi ini Nabi Muhammad SAW, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Masya Allah, lebih berhak lagi. Kenapa? Karena kita mengikuti Ibrahim alaihissalam dari dasar agamanya, agama tauhid. Yang ini menunjukkan bahwa seluruh para nabi agamanya itu sama, tauhid. Walaupun syariatnya berbeda.
Ya, sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadisnya, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi mereka bersaudara dan agama mereka itu satu, yaitu sama, tauhid agamanya. Agamanya Islam. Walaupun apa? Syariatnya berbeda-beda. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang beriman. Pelindung ya orang-orang yang beriman. Di sini kembali Allah di sini menyebutkan apa? Tentang masalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim. Ya, diperintahkan kita untuk apa? Mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai agama yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis terakhir. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Hurairah nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini adalah pendapat yang dikuatkan Imam Nawawi. Ya, dan nama Abu Hurairah ini para ulama berselisih. Sampai ada 30 nama. Gitu ya. Ya, yang paling kuat kata Nawawi adalah Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Yang dulu di masa jahiliyah nama beliau itu Abdus Syams, apa artinya? Hambanya matahari. Itu ya, hambanya matahari. Maka akhirnya apa? Beliau diganti dengan Abdurrahman bin Sakhr, kan bapaknya namanya Sakhr. Adapun kenapa beliau dikunyai ya, dengan dipanggil dengan Abu Hurairah, karena kisahnya masyhur. Rasul datang ke rumah Abu Hurairah, ternyata apa? Di rumahnya seperti peternakan kucing. Maka kata Rasul, "Idzan anta abahir." Kalau gitu sekarang kamu dipanggil sebagai bapaknya kucing. Jadi kalau misalkan kita senang marmut, berarti ini bapaknya marmut, Abu Marmut gitu ya. Gitu ya. Jadi Abu Hurairah Masya Allah ya, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Imam Zahabi mengatakan ketika mengurutkan sahabat yang paling ranking 1 periwayatan hadis paling banyak adalah Abu Hurairah. Padahal apa? Beliau itu masuk Islamnya belakangan. Kan gitu ya. Dan beliau tidak terlalu lama bertemu dengan Nabi. Sedangkan ada sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau ada sekretaris Nabi yang suka nyatet hadis Nabi. Itu tidak disebutkan sebagai paling banyak. Kenapa alasannya? Jadi gini, bagus ini. Abu Hurairah ya, beliau tinggalnya di Madinah, di kota. Orang haji datang ke Madinah, ke Mekah, ziarah ke Madinah, dan menimba ilmu dari Abu Hurairah. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As tinggalnya di Mesir. Ya, bukan negeri terkenal saat itu. Ya, tidak sebesar kota yang banyak didatangi manusia seperti Mekah dan Madinah. Makanya apa? Orang-orang yang mengambil hadis dari Abdullah bin Amr bin As tidak sebanyak Abu Hurairah. Makanya apa? Hadis yang paling banyak tersebar adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah. Apa yang dapat kita ambil di situ? Ya, bahwa terkadang ya, seorang ulama, seorang alim, mereka lebih memilih tinggal di kota. Ya, kenapa? Karena biar ilmu yang mereka dapatkan bisa tersebar. Maka jangan pernah kita suudzon, lah Ustadz itu masalahnya di kota saja, biar fasilitasnya lengkap, kemana-mana nggak repot gitu ya. Jangan, itu suudzon namanya. Coba ambil positifnya. Ya, Ustadz itu punya pandangan ke depan. Daripada misalkan di kampung yang isi pengajiannya datang 3 orang, itu pun kalau lagi pas malas nggak datang, datang cuma 1 orang yang ngobrol tok nggak jadi taklim. Terus kalau di kampung menjelasin yang panjang seperti ini, melongo nggak paham, kan gitu. Nah, akhirnya pindah ke kota untuk apa? Biar ilmunya lebih manfaat. Sekarang lebih besar mana manfaatnya? Yang ini. Gitulah ya. Termasuk di masa Imam Malik. Yang kita kenal berapa sih imam? Madzhab ada 4 ya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, kan gitu. Apakah di zaman itu tidak ada orang lebih alim dari 4 orang ini? Ada. Ada yang namanya Laits bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa Laits bin Sa'ad itu afqah min Malik, lebih faqih, lebih berilmu daripada Imam Malik. Tapi kenapa? Kok kemudian yang terkenal cuma 4? Oh, ternyata Imam Malik tinggal di mana? Madinah, di tengah kota. Yang tadi kalau orang jamaah haji ziarah ke Madinah, nah, menimba ilmu dari Imam Malik. Sehingga apa? Ilmu yang dari Imam Malik ini tersebar ke seantero dunia. Banyak murid-muridnya. Sedangkan Laits bin Sa'ad tinggal di Mesir juga. Nggak banyak orang ngambil ilmu dari beliau. Gitu ya. Ini jadi Masya Allah. Ini kita perhatikan ini.
Kita harus lihat bagaimana kehidupan para ulama kita. Mereka memilih satu tempat itu bukan apa? Bukan karena hawa nafsu. Tapi yang mereka pikirkan bagaimana maslahat ilmu yang mereka miliki itu. Ya, ilmu akan tersebar kepada banyak orang. Dan gitu. Nah, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, kata Rasul, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada fisik-fisik kalian dan tidak pula melihat kepada harta kalian yang kalian miliki. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Perhatikan, Allah tidak melihat fisik kita, harta kita. Dalam ayat riwayat lain dikatakan wala ila suwarikum, dan tidak akan melihat kepada bentuk ya kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kita. Ya, hadis ini penulis kitab mendatangkan di bab ini adalah apa? Untuk menguatkan dan menjelaskan bahwa orang yang dia ingin mendapatkan keutamaan Islam itu bukan diukur dengan apa? Diukur dengan tampilan fisik, tidak. Ya, dengan yang tinggi, yang besar, mungkin yang putih, yang tampan, bukan ukurannya. Tapi apa ukurannya? Keutamaan Islam itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan amalan kita. Hatinya benar ikhlas karena Allah, amalannya lurus. Ya, sesuai dengan ajarkan Nabi, itu baru yang mendapatkan keutamaan Islam. Gitu ya. Ini Masya Allah, ini hadis yang luar biasa yang menjelaskan kepada kita bahwa yang menjadi pedoman bagi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seorang itu bukan dengan keadaan fisik, ya, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan. Namun yang menjadi barometer bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kadar keimanan dan ketakwaan hamba itu kepada Allah. Ya, maka selesailah kita menjelaskan bab ini bahwa seorang akan mendapatkan keutamaan Islam kapan? Yaitu ketika mereka ya mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.